Assalamualaikum guys, kali ini saya mau memasang audio pada mobil Sigra. Ini 800 watt pakai FET TIP 4241 TIP 42 sama TIP 41 kayaknya powernya ya, datanya sih 800 watt. Cuman ini kan ada di gudang, pas udah lama sih sebenarnya ini nggak kepake, mau saya manfaatkan lagi, dan kita pasang dulu wiring perkabelannya, wiringnya. Jadi nanti kita pasang audionya ke jalur aki atau ini dari ground ACC atau remote, dan ini tegangan 12 volt, ini fuse 20 ampere, dan ini front speaker untuk speaker depan dan rear speaker untuk speaker belakang ya. Ini kanan kiri, tapi nanti saya pakai yang rear speaker di mode bridge. Bridge itu artinya dia jembatan, jadi kalau nanti dipasang diambil negatifnya sama positifnya kalau pakai speaker satu ya, woofernya. Kalau dua speaker ya pakai left dan right, kanan kiri. Tapi kalau di bridge atau di jembatan ya, artinya itu dilewati yang kanan kiri, diambil mono jadi negatif dan positif. Sama juga yang front speaker juga sama, ini fungsinya sebenarnya sama, cuman kita ambil pemasangannya saja, wiringnya itu gimana. Jadi pada mobil Sigra ini di bagian apa namanya, kotak, ini namanya kotak apa ya, kotak fuse ya, kotak pengkabelan. Jadi ini sebelumnya seperti ini, nempel ya, ini nempel di sini. Aku juga ambil daun banyak. Nah, ini kita ambil dulu ini ya, di sini ada klip pengunciannya ya. Nah, tinggal ditusuk pakai obeng atau apa gitu ya, klipnya nanti bisa ditarik, dicabut. Dan di sini saya pasang kabel ya, saya jumper kabel. Jadi saya jumper kabel untuk nanti masuk pada tegangan powernya yang di 12 volt, di 12 volt ini ya. Dan ini saya pasang, ada fuse nya ya, kita pasang. Ini sebenarnya nggak recommended ya kalau pakai ini kan bahannya plastik, nanti kalau kena panas dia itu bakal meleleh, jadi nggak recommended pakai ini. Tapi di toko adanya ini ya mudah-mudahan kuat ya untuk power, asal pada pemasangan pengkabelannya itu bagus ya, kencang gitu, kuat gitu. Jadi untuk istilah kabel slack itu diminimalisir, jadi tidak ada gesekan antar kabel dan juga fuse nya. Biasanya kalau terjadi gesekan akan panas dan bikin leleh untuk casing fuse nya ya, seperti itu. Nah, ini kabelnya, ini kabel. Jadi biasanya orang power kan dia pakai kabel panjang terus dimasukin ke aki gitu.
Jadi ngambil sini sama aja, ini di jumper. Ini kan juga kabelnya bagus, ini kuat. Ini kuat. Ini kalau nggak percaya kita tes pakai multi. Ini sebenarnya dia langsung pada posisi aki. Oh ya, ini on terus nih. Nah, dia pakai langsung posisi on. Ya, negatifnya, bodinya, dan jarumnya itu bergerak ya, itu ke 12 volt ya, itu ya ke 12 volt tetap gitu kan, berarti dia langsung masuk ke aki 12 volt tuh ya. Nah, sama aja sebenarnya, nggak usah kita pasang kabel panjang gitu dimasukin ke mana gitu ya, jalurnya masuk sana-sana terus dia langsung ke aki. Sama aja kita jumper ini, kita bikin jumper yang bagus ya, terus kita kasih isolator. Ini isolator, bukan pakai isolasi ya, bukan pakai yang seperti ini ya, tapi langsung aja pakai isolator. Ini pakai isolator, jadi dia rapi gitu ya, pakai isolator seperti itu ya. Ini kabelnya nanti powernya di bawah sini, jadi tak taruh di situ nanti ya. Coba kita pasang dulu. Nah, kita pasang dulu. Oke guys, ya ini sudah saya pasang ya, secukupnya aja lah, jumpernya itu secukupnya aja. Ini juga udah kita pasang ya, kan gitu ya, udah kita pasang dan kita sambung aja lagi gitu ya. Jadi sudah masuk ya, ini tinggal dirapikan nanti, masuk lagi ke sana. Nah, nanti ditaruh di mana gitu ya. Ini fuse-nya ini udah masuk ya, kita tinggal wiring ke powernya. Oke guys ya, oke ya, ini kita tempel di sini aja pakai double tip. Fuse nya kita tempel di situ aja ya, mudah-mudahan ini kencang ya. Itu kita tempel di situ dan sekarang kita pasang untuk wiring ke power audionya. Oke, nah selanjutnya kita pasang sekun lagi ya, untuk mainnya nanti kita taruh di ground sini, kita di ground sini ya. Nah, itu ini masuk di bawah jok. Nah, oke, sini masuk ke situ. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi seperti ini ya, udah bener ya, plus ke plus, ground ke ground atau ke bodinya ini. Nah, kita baut di sini ya bodinya, terus nanti kita pasang jalur remote di sini atau ACC ya. Itu gimana kalau ini dites dulu ya. Tes itu kita tinggal jumper aja, ini penting ya, plus dan remote itu ke plus.
itu ya. Ini kalau indikasi ada apa namanya, lampunya ini nyala, powernya ini ya, dia berarti powernya masih bisa dipakai atau hidup, mengingat powernya ini kan power yang udah lama nggak dipakai gitu. Nah ini kan hidup kan, hidup, nah, berarti dia hidup. Nah itu hidup, ini powernya udah hidup. Oke, kita coba nanti ke audionya dan kita sambung untuk remote-nya. Oke, jadi untuk remote-nya kita benerin lagi. Untuk warnanya ini warna biru telur ya, biru telur bebek ya, biru telur asin ya itu. Ini untuk remote-nya dari ini kabel merah yang kecil ke remote ya, kita coba. Oke, kita pasang ya. Kalau kontak kita nyalakan, nanti dia lampunya akan hidup. Kita nyalakan dulu kontaknya. Nah, dia lampunya hidup ya. Kalau kita matikan, dia lampunya mati. Itu ya, itu mati. Jadi seperti itu. Ini kontaknya kita nyalakan dulu. Dia hidup ya. Ini kontak kita matikan, posisi off dia mati, posisi standby dia mati, posisi ACC on dia juga hidup. ACC on, klik posisi standby ya, posisi off ya, ini off. Jadi di kontak itu ada lock dan juga ACC dan juga on itu ya. Pada posisi lock dia mati, pada posisi ACC dia hidup, pada posisi on juga hidup, sampai start juga hidup gitu ya. ACC itu berarti mesin mati, kalau on berarti mesinnya juga hidup ya. Jadi itu, jadi ini udah berhasil, tinggal kita pasang audionya. Oke, kita lanjut ke audio RCA ini ya, input output RCA nanti ke sub power amplifier. Oke, jadi kabelnya seperti ini, kabel audio R dan L. Ini kabel yang stereo, ini yang kabel head mono, ini yang stereo. Jadi yang warna merah ke sini, warna putih nanti di jumper sambung masuk ke konektor RCA yang sini. Ini L, ini R ya. Seperti itu. Nanti kita masukkan di sini. Itu ya. Nah, seperti ini udah masuk gitu ya. Oke guys, sudah masuk ya, seperti ini ya. Di wiringnya seperti ini. Nah, kita tinggal masukkan. Oke, udah, kita lanjut lagi. Nanti kita audionya dimasukin. Nah, itu ya, merahnya kita masukin. Masuk di bawah sana. Terus masuk ke sini. Oke, nanti kita lanjut lagi ya.
Oke guys, kembali lagi. Yang kemarin kita pasang audionya sekarang sudah rapi. Udah kita balikin ke posisi semula. Dashboardnya udah kita balikin. Itu ingat, kalau mau copot dashboard itu dari sebelah kiri dulu. Ininya ya. Ini bisa ditarik seperti ini, tarik. Itu ditarik sampai sini, sampai batas ini, kemudian selanjutnya yang dicopot ini yang di sebelah kanan, kemudian ini cover speedometer ini juga dicopot, ini dicopot, tarik gitu ya sampai ke HU ini ya, sampai ke audio tabnya ya, sampai ke sini itu. Terus nanti di HU nya ini atau tab mobilnya ini ada bautnya 4, nanti dicopot. Terus pemasangan kabelnya itu saya masukkan dari ini, masuk sini, masuk ke sini kan kabelnya bisa diambil ini, itu terus masuk sampai sana, naik ke dashboard bagian kiri, cari kabel tegangan DC nya yang besar, yang paling besar, warnanya hitam. Nanti ground bodinya ditempel di bagian sini. Oke, instalasinya sudah jadi. Ini kita ambil dulu ya. Nah, jadi wearnya seperti ini. Ini karena kabelnya itu kurang panjang ya, jadi saya sambung seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini kabelnya itu yang kabel stereo yang bagus ya, mereknya Audiolink BMA. Yang BMA ini ya bagus lah. Dan jack RCA nya ini, jack audionya ini ya juga yang bagus, jangan yang asal-asalan ya. Jadi ini sekali nancap dia kenceng gitu ya, gitu. Pokoknya kalau untuk audio itu yang bagus ya, jangan yang asal-asalan. Jadi biar kualitas untuk sirkulasi untuk data audionya itu biar lancar, kayak air gitu ya. Kalau air itu selangnya mampet ya, airnya nggak lancar. Sama juga kalau di pengkabelan itu ya, kalau semuanya bagus, jadi sirkulasi untuk data audionya pasti dia cepat. Dan untuk ini agak belum saya rapikan. Jadi pemasangannya seperti ini. Ini saya pakai 2 speaker biasa, bukan speaker woofer. Nanti saya tunjukkan. Ini yang kanan dan kiri ya, jadi diambil front speaker dan rear speaker. Jadi itu nanti yang fungsi front speaker, rear speaker itu yang kalau dibuat bridge nanti audionya itu yang rack, dan kalau yang front itu yang
yang left ya. Nah, seperti ini. Nanti untuk kontrolnya itu bisa di adjust sendiri atau bisa di setting sendiri seperti itu. Nanti pemasangannya untuk jack in-nya ini yang untuk rear speaker, ini untuk front speaker. Jadi kalau diambil model Brad, cukup audio in-nya itu kita ambil yang untuk front, dan ini untuk rear speaker. Nah, jadi seperti ini untuk rear speaker, dan ini untuk left speaker ya. Seperti itu pemasangannya. Ini sebenarnya jumper aja, ini yang out inputnya, ini input sini ke jumper di sini, nanti terus dimasukkan sini, out ke in rear, out front speaker masuk ke in rear speaker. Karena saya pengen simple aja ya, langsung saya langsungkan. Cuman kalau pengen rear speakernya itu keras, dari output front speaker itu masuk ke rear speaker. Jadi audio yang masuk front speaker, powernya itu keluar, dimasukkan lagi ke rear speaker. Jadi itu audionya jadi ada peningkatan suara gitu ya. Seperti itu daripada yang dilangsung ya, daripada yang dilangsung. Gitu ya. Oke, misalkan seperti ini. Dan ini out front masuk ke in, tapi terus yang ini di sini, yang ini di sini. Cuma tangan satu ini susah. Yang ini di sini, terus outnya masuk ke sini. Jadi ada jack dua jack RCA masuk ke sini, 2 jack RCA. Jadi nambah 4 jack seperti ini ya. Tapi kalau saya langsung aja, yang L masuk front, yang R masuk rear. Ini juga udah keras banget, ini udah kencang banget ini suara. Gitu ya. Kita tes dulu. Itu kalau suara bunyi push itu dia masuk kuncinya posisi ACC, dia on, tutupnya bunyi. Kita coba aja untuk lagu. Ini volume 3 ya, volume 3, 8, 9, 10. Ini
udah kenceng banget ini. 13 itu biasanya nggak ada suaranya kalau nggak pakai power amplifier. Tapi udah pakai tambahan power amplifier nih, suaranya jadi keras nih. Nanti tinggal di setting woofer sama bass, low pass LPF nya dan HPF nya, high pass filternya dan low pass filternya di tone control power amplifier nya. Karena saya nggak pakai speaker woofer, saya pakai speaker biasa aja, jadi woofernya nggak saya aktifkan ya, saya pakai HPF aja. Jadi kalau model seperti ini dia jadi woofer ya. Kalau dibuka speaker biasa. Tanpa klip, tanpa lampunya tetap terang tanpa kedip-kedip ya. Ini berarti supply arus dan tegangan pada acu atau akinya itu sangat mumpuni ya, sangat pas. Karena ini power amplifiernya yang kelasnya kelas standar aja, pakai power amplinya itu dia kelasnya yang standar biasa aja. Jadi ya ini lumayan ini ya, untuk sekedar saran aja. Kalau mau pasang amplifier itu, power amplifier mobil itu apa namanya, agar disesuaikan dengan kondisi akinya ya. Misal akinya itu berapa ampere gitu ya, dan pasti suplai tegangannya pasti 12 volt ya. Tapi kan ada yang 40 ampere, ada 50 ampere, ada 65 ampere sampai 100 ampere ya untuk
kebutuhan mobil. Tapi untuk kalau mobilnya Sigra kecil ya, kebutuhan supply untuk akinya ampernya paling berapa ya, sekitar 50-an lah, 50 ampere. Supply tegangannya 12 volt. Jadi sesuaikan biar kenapa, jadi dia power amplinya itu tidak memakan terlalu banyak supply tegangan pada aki. Jadi akinya juga awet, peralatan elektrik daripada mobilnya juga awet gitu ya. Jadi seimbang gitu. Settingnya bassnya 0, middle-nya 0 atau 1. Ini untuk vokal middle-nya ya, untuk menonjolkan suara. Dan untuk treble-nya kita fullkan saja. Untuk setting balance center. Untuk fat itu dari fat itu berarti dia memakai suara depan aja gitu ya, suara speaker depan gitu. Fader dan loudness-nya itu di on kan ya, biar bassnya keluar, buffernya keluar ya. Udah gitu aja sih sebenarnya. Dan kalau ditekan lama itu atau ini saya nggak tahu ya, auto con itu apa, dan ini beep untuk suara apa, untuk suara yang menu-menu ini ya. Ini dari saya cukup sekian ya, semoga bermanfaat untuk Anda dan semoga bisa diaplikasikan pada mobil kesayangan Anda. Oke.